tunas seperti ini. Andaikan ini kondisinya sudah terbuka, maka dia tidak akan meninggi seperti ini, alias sudah bagus sekali. Dan ini sudah ada tampakan kalau tanaman cabenya itu mengeluarkan bintik-bintik calon bunga dan buah ini. Nah, hal seperti ini kalau orang sini menyebutnya bledok ya, kacang tanah yang sudah ditanam di musim apitan atau musim hujan kedua dalam bentuk sistem tumpang sari 3 item tanaman. Nah, kondisinya seperti ini, baru saja muncul ini, kalau orang sini menyebutnya bledok ya. Nah, di sini dalam satu baris tanaman jagung ini ada 3 titik yang dikasih dengan durasi atau jarak 20 kali 20 ini persegi ya, 20 cm. Nah, ini menyeluruh. Yang kondisi tanaman sudah ngerondol ini ya, sudah kelihatan daun-daunnya. Nah, seperti ini. Ini lebih kurang usia 5 hari saat penanaman lalu. Nah, di kondisi proses pertumbuhan 4 hari itu sedemikian, 5 harinya waktu tanam itu dihitung ya. Nah, kondisinya sudah pada keluar dan sudah nampak, walaupun masih ada yang teruruk oleh tanah seperti ini. Dalam penanaman kacang tanah ini, kalau di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban, menggunakan sistem tancap, menggunakan kayu atau orang sini menyebutnya taju ya. Nah, ini adalah tanaman pokok yang nantinya sangat diharapkan pengganti hasil daripada tanaman jagung, yaitu adalah tanaman kacang tanah ini dan cabai. Jadi sistem tumpang sari yang ada pada lahan orang-orang sini itu ada 3 item sekaligus: kacang tanah, jagung yang akan sebentar lagi dipanen ya, ada kurang lebih 2 mingguan ya, ini kurang lebih ada bibit 50 sampai 70 kilo di lahan ini sudah selesai ditanamin kacang tanah. Dan cabai-cabainya ini lebih kurang saat penanaman berusia 2,5 bulan ya, ini dengan kondisi jarak tanam 3 baris jagung, dikasih tanaman cabai dengan pola titik 22 di tengah jatuhnya tanaman jagung. Nah, seperti ini. Yang mau nggak mau, kondisi sistem tumpang sari 3 item tanaman ini, dikarenakan para petani di Kabupaten Tuban ini sangat keteteran sekali, dikarenakan mestinya usia sedemikian ini tanaman jagung belum
tanamin kacang tanah di bawahnya ataupun tanaman jagung. Namun melihat kondisi cuaca yang bulan-bulan lalu terkendala oleh adanya fenomena curah cuaca hujan dan panas, akhirnya orang-orang ini sudah 100% melakukan penanaman baik jagung, kacang tanah dan cabai. Nah, yang mau nggak mau ini tanaman jagung lebih kurang 2 minggu itu harus dipanen ataupun dipucui atau diambil batang atas jagung ini, dikarenakan nantinya kalau tidak diambil maka tanaman cabai ini tidak akan berkembang dengan optimal, alias selalu meninggi dan tidak ataupun sulit mengeluarkan tunas seperti ini. Andaikan ini kondisinya sudah terbuka, maka dia tidak akan meninggi seperti ini, alias sudah bagus sekali. Dan ini sudah ada tampakan kalau tanaman cabainya itu mengeluarkan bintik-bintik calon bunga dan buah ini. Nah, ini dan ini merata ya, bahwasanya orang-orang sekitar itu juga sudah melakukan penanaman baik tanaman jagung, kacang tanah maupun tanaman cabai, dikarenakan tanaman pokok Jawa Timur Kabupaten Tuban ini fokusnya hanya tanaman jagung, kacang tanah dan cabai saja. Belum ada tanaman-tanaman yang lain, dan mungkin ya tidak akan ada, dikarenakan di sini tanahnya tanah merah, petaninya adalah petani tadah hujan. Nah, kondisi suasana perkembangan tanaman kacang tanah sudah 5 hari setelah tanam ini, lahan yang sebegini luas sudah dilakukan penanaman kacang tanah ini, sekaligus sudah dilakukan penyepraian pada rumput-rumput ini, dikarenakan setelah penanaman kacang tanah ini selesai berdurasi dengan kapasitas 2-3 hari ini, orang-orang itu melakukan penyepraian di lahan agar nanti tidak keteteran dalam rangka saat tumbuhnya tanaman-tanaman kacang ini tidak terganggu oleh gulma-gulma yang akan tumbuh di lahan ini, sekaligus akan menolong tanaman-tanaman cabai yang akan berkembang, yang harapannya orang-orang itu tanaman cabai bisa menolong harganya, dikarenakan saat ini bicara tentang tanaman jagung, informasinya ini anjlok 100% ya, tinggal 3.400 sekian, 3.400 rupiah. Adapun hasil akhir daripada tanaman jagung yang ditanam di bulan ini, hasilnya itu merata sedemikian. Nah, bosok sekitar 50% tanaman-tanaman jagung di lahan ini mengalami kondisi sedemikian. Walaupun di lahan ini memang kategori lahan yang lumayan lama ya, ini lebih tua dibandingkan tanaman jagung saya ini, dan tampakan daripada hama ulatnya memang kurang sekali, alias bisa dikatakan tidak ada. Namun dengan adanya curah hujan yang tidak menentu, imbasnya seperti ini, banyak tanaman jagung yang mengering. Nah, seperti ini, dan ini merata ya teman-teman.
Nah, tidak hanya milik petani 1-2 orang, namun ini secara keseluruhan bisa dikatakan petani dalam pemanenan hasil tanam jagung yang pertama ini gagal total ya teman-teman. Yang kemudian saat ini disusul dengan periode kedua, tanam kedua atau musim apitan, tanam kacang tanah ini mau nggak mau petani harus super ekstra dalam melakukan dan menyelesaikan tahapan berikutnya. Padahal semestinya pengerjaan lahan belum selesai, umur jagung masih matal tua ya. Kalau yang ini biasanya baru dilakukan perempelan, namun mau nggak mau ya seperti ini yang terjadi. Terpaksa ditanamin dikarenakan dikhawatirkan nanti hujan di tahun ini musimnya pendek, seperti itu. Nah, kondisi daripada pertanian di Kabupaten Tuban seperti ini teman-teman, ala kadarnya ya, mau nggak mau ya harus dilewati dengan harapan tanaman kedua baik kacang tanah, cabai maupun yang tanam jagung lagi itu tidak ada kendala yang menghampiri, baik kematian, kemudian curah hujan yang tidak menentu, dan dampak-dampak yang membuat para petani ini kalang kabut seperti itu. Seperti ini teman-teman, sistem tumpang sari tanam kedua, 3 item baik kacang tanah, kemudian cabai dan jagung yang akan dipanen di 2024 saat ini. Oke, terima kasih, semoga memberikan informasi yang positif dan ada yang bisa dipetik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.